Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Damai 2 Menit Menyiram Iman. Sebagai orang tua, sebagai ayah dari anak-anak saya, yang paling menyukakan hati saya adalah ketika melihat mereka berlaku taat. Taat kepada apa yang saya sampaikan, baik itu perintah maupun nasihat-nasihat. Sama halnya dengan Allah Bapa kita di sorga. Yang menyukakan hatinya adalah ketika kita sebagai umatnya berlaku taat kepadanya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24, di sana firman Tuhan mengatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita diketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup taat berarti hidup seturut dengan kehendak Allah yang tertuang dalam firman-Nya, dan menjauhi segala dosa dan akibatnya. Sebab bagaimana kita berkata bahwa Allah hidup di dalam diri kita jikalau kita masih hidup dalam dosa, berkompromi dengan dosa. Dosa menjadi penghalang bagi kita untuk kita dapat taat kepada Bapa di surga. Nah, oleh karena itu saudara, mengapa kita harus taat? Yang pertama adalah kita taat karena kita mengasihi Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak berlaku taat, berarti kita tidak mengasihi Allah. Dengan kata lain, berarti kita lebih mengasihi diri sendiri, mengasihi keinginan, kehendak daging kita sendiri, mengasihi kenikmatan dosa. Dan jika kita menjadi taat kepada Allah, bukanlah karena terpaksa, takut dihukum, takut tidak diberkati. Karena jika ketaatan yang lahir karena terpaksa, itu hanya bersifat sebentar saja. Justru kita taat karena mengasihi Allah, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita melalui karya anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, kita taat karena taat berarti mengerti otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Maukah Bapak Ibu Saudara disebut sebagai anak-anak Allah? Ya, artinya dengan hidup taat kita mengerti bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Dia, lebih dari ciptaan yang lain. Sebagai ciptaan, maka sudah barang tentu hanya kepada pencipta kita, yaitu Allah Bapa kita harus berlaku taat. Dan yang tiga adalah karena taat berarti kita berani membayar harga, menyadari bahwa kita sebagai umat Tuhan yang mengikuti Tuhan, kita harus mampu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Tidak terjerumus ke dalam hal-hal duniawi, meninggalkan kenikmatan duniawi, tetapi lebih memilih untuk hidup semakin serupa dengan gambaran anaknya, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Maka saudara, dengan kita hidup taat, roh Allah akan berdiam dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Bukan karena kita ingin diberkati atau terima mujizat saja, tetapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang telah merelakan anaknya, dan yang telah menunjukkan teladan bagi kita tentang ketaatan. Bahkan Dia taat sampai mati di kayu salib. Damai sejahtera dari Kristus Yesus menyertai saudara saya. Tuhan Yesus memberkati.